Apa hukum menikah siri tanpa wali nasab, sedangkan wali nasab masih ada? Mohon penjelasannya. Ya. Ini kayaknya, coba yang kedua sama enggak ini? Suami poligami dengan janda, iya kan? Padahal saya baru buka ini. Pada saat menikah pakai wali hakim. Nah, padahal wali nasab ada. Jangan-jangan ini dari orang yang sama. Tapi kok tulisannya agak beda? Ya. Pakai wali hakim, padahal wali nasab ada, ayah atau adik laki-laki. Bagaimana hukum pernikahan itu? Infonya ayah sakit tidak memungkinkan untuk jadi wali. Wah, ini alibi ini. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan yang terbaik buat kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya, bagi para suami, ayo jujurlah pada diri kita sendiri. Memang kita selaku laki-laki tidak bisa mengingkari dan tidak bisa membohongi diri. Keinginan berpoligami ada kan, Pak? Kok mendel kemawon? Jujur pada diri sendiri. Keinginan untuk nambah lagi enten boten? Ada enggak? Kok malu-malu? Apa takut sama yang di lantai situ? Suaranya diapali, oh kayak sing jawab bojoku, no? Itu maka dari itu ini fitrah, ya. Ini fitrah. Makanya Islam itu memberikan solusi. Ben ra kebablasan, cukup papat wae, kan gitu. Karena setiap orang, kita nggak bisa ya membohongi diri kita sendiri. Keinginan itu ada, tapi tolong, ya, kita harus jujur. Ketika kita ingin melakukan hal ini, niat kita apa, tujuan kita apa, itu yang paling penting. Apakah betul-betul lillah, untuk mencari ridho Allah, ya, atau betul-betul, atau hanya sekedar ingin melampiaskan nafsu pribadi saja. Ini, atau mungkin mohon maaf hanya sekedar gengsi dengan teman-temannya, dipoyoi terus, kan gitu. Ora wani ya. Bola beli di ngono kayak. Akhirnya apa? Mungkin dia ingin menunjukkan saya berani, nekat akhirnya. Atau mungkin mohon maaf nyuwun sewu, terkadang ibadah yang satu ini dijadikan sebagai bangga-banggaan, pamer-pameran, untuk menunjukkan kelaki-lakiannya. Oleh sebab itu, dalam satu penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Apa artinya? Apa artinya alhaakumut takatsur? Coba yang bawa HP, artinya apa? Ya? Yang bawa HP, terjemahannya, artinya apa alhaakumut takatsur? Ketemu? Artinya apa? Mana yang sudah dapat? Ya Pak, ya, monggo. Bermegah-megahan, itu at-takatsur itu Pak, berbanyak-banyakan, telah melalaikan kalian. Salah satu poinnya adalah at-takatsuru fiz zaujat, memperbanyak istri, yang dijadikan sebagai ajang untuk pamer-pameran, bangga-banggaan. Ini tolong,
Ini ibadah. Gak perlu dipamerkan. Gak perlu dibanggakan. Sebagaimana kita gak boleh memamerkan sholat kita, kita tidak boleh membanggakan amal ibadah kita yang lainnya. Ini. Apalagi sudah sampai ke derajat as-sukhriyah, merendahkan, menghina orang yang tidak mampu untuk menambah. Ini poin pertama. Tolong luruskan niat, karena masing-masing kita nggak bisa membohongi. Ada keinginan untuk itu, tapi luruskan niat kita untuk apa? Satu, sehingga nanti jalannya Allah mudahkan. Jalannya Allah mudahkan dan Allah berikan keberkahan. Yang kedua, ketika kita akan melakukan seperti ini, kita harus membuat skala perbandingan, harus ditimbang antara maslahat dan mafsadat. Saya yakin kok, mungkin sebagian kita memang ada yang sudah sampai derajat menikah lagi itu wajib. Wajib. Dan ingat, para ulama pun menyebutkan syarat wajibnya itu apa? Ada ketentuannya. Bukan kita yang mewajibkan diri kita sendiri. Ini masalahnya. Oh, ketok wis wajib Bukan kita yang mewajibkan diri kita sendiri, tapi kita lihat ketentuan. Sampai jadi kapan dikatakan wajib? Sudah, paling tidak adalah sunnah. Adalah sunnah. Ini sekedar mustahab, anjuran. Bahkan ada sebagian orang yang sebetulnya sampai derajatnya haram, gak boleh dia untuk nambah. Kenapa? Lawang yang si jiwa kopen, itu kan sering disia-siakan nafkahnya, sering ditinggalkan, sering dizalimi, sering dianiaya. Ini kok mau nambah? Tambah korban nanti. Jadi haram bisa jadi. Makanya sekali lagi, lihat hukumnya apa bagi kita. Kalau sudah niatnya benar, insya Allah saya niatnya baik, ya, untuk mencari ridho Allah. Lihat dulu posisi kita di hukum mana, ya, oke. Ketika ternyata kita sudah tahu posisi kita, maka yang ketiga tadi dipertimbangkan antara maslahat dan maslahat, meskipun ini wajib. Apakah nanti akan berbenturan dengan kewajiban yang lain atau tidak? Kalau saya punya prinsip, mempertahankan yang sudah ada itu wajib hukumnya, sementara menambah itu belum tentu wajib bagi kita. Jangan sampai yang wajib itu dikalahkan dengan yang bukan wajib. Kalaupun sama-sama wajibnya, lebih wajib untuk mempertahankan yang ada, kecuali ada sebab syar'i. Kalau ada sebab syar'i, itu kan ada solusi. Itu apa? Talak, cerai, kan gitu kan? Kalau memang seandainya sudah tidak mungkin bersama lagi. Ini, tapi saya masih mencintai, masih menyayangi, ya coba dikaji lagi. Sehingga pertanyaan ini tidak akan muncul. Kenapa orang itu nikah siri? Mergo ora wani, gimana? Iya. Karena dia nggak bisa jujur sama keluarganya sendiri. Nggak bisa jujur sama keluarga sendiri. Oke lah, memang kita tidak mengingkari seorang suami ingin menikah lagi, gak perlu izin istri, betul, dan sah, betul, gak perlu memang. Tapi tolong ya, memanusiakan manusia ya, seolah-olah kadang istri kita anggap gak ada ya, akhirnya apa? Main kucing-kucingan. Ingat, sesuatu yang dibangun di atas kebohongan tidak akan barokah. Sampai kapan kita akan membohongi istri kita? Ya. Adapun nikah siri tadi, hukumnya sah apabila persyaratannya ada. Di situ ada 2 calon mempelai, ada wali, ada 2 saksi. Dan ingat, dalam masalah perwalian itu ada aturannya. Ada aturannya. Yang paling berhak adalah bapaknya.
Kalau nggak ada ke atas kakeknya. Kalau udah nggak ada, baru ada pamannya ataupun anaknya kalau dia punya anak. Kalau dia janda, anaknya jadi wali. Kalau nggak ada ya saudara laki-lakinya. Kapan kita menggunakan wali hakim? Kalau semuanya sudah tidak ada, atau wali nasab mewakilkan kepada hakim. Biasanya kan Pak Pengulu kan gitu kan yang nikahkan. Itu ada sighot taukilnya, ada redaksi perwakilannya, dan kalau nggak salah juga ada lembarnya, perwakilan wali, mewakilkan wali. Maka kalau yang seperti ini konteksnya ataupun masalahnya, cari dulu kenapa kok sampai seperti ini. Sampai seperti ini. Kalau seandainya memang betul tidak ada wali nasab yang lainnya, atau ada tapi sudah mewakilkan kepada si hakim tadi, enggak jadi masalah, sah. Tapi kalau seandainya tidak, ini perlu dikaji. Perlu dikaji tentang sah tidaknya. Kecuali kalau seandainya wali nasab itu menghalang-halangi, tidak mau menikahkan tanpa alasan yang syar'i, maka baru pakai wali hakim. Jadi ketentuannya kapan boleh pakai wali hakim. Ya, kalau masih ada wali nasib jangan. Adapun masalah sah tidaknya, karena secara zahir di sini sudah ada walinya meskipun wali hakim, saya nggak tahu tentang sah atau tidaknya. Saya tidak tahu sampai sekarang. Ya, karena kita perlu mengkaji dulu wali hakim di sini posisinya seperti apa. Apakah memang karena wali nasabnya tidak mengizinkan, tidak meridhoi, tidak merestui tanpa alasan yang syar'i, atau sudah mewakilkanlah, atau semuanya sudah tidak ada, ini perlu dikaji. Jadi saya nggak bisa menjawab sah ataupun tidaknya. Saya hanya memberikan muqaddimah seperti tadi, biar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Tentunya ini mesti curhatan seorang istri, ya kan? Ya. Yang kemudian meridhoi terpaksa. Janganlah ya. Tolong sayangi. Kalau memang mau, ya istrinya dikasih tahu, ya, dimintai pendapat. Syukur-syukur yang nyarikan istrinya, kan gitu kan. Masya Allah. Insya Allah nanti kedepannya indah, enak, bisa berjalan bareng, akur, ya, nggak umpet-umpetan. Ini. Ya. Tolong sekali lagi masalah niat tadi, masalah mengukur diri, kemudian menggunakan skala prioritas. Ya, apakah akan mendapatkan maslahat ataupun mafsadat. Insya Allah kalau kita dasari dengan itu semuanya akan berpahala. Ya, tidak akan menjadi hal yang merugikan keluarga kita. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kami jawab. Mohon maaf tidak bisa memberikan jawaban sah ataupun tidaknya karena ini perlu dikaji, perlu pengkajian.